Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi sama gue Dino di sini di channel Unerror di series belajar ngoding bagian kedua. Jadi minggu lalu nih kita udah ngebahas tentang pengertian struktur data, tentang apa itu struktur data dan bagaimana kita ngelihat struktur data dari dua sisi, yaitu dari abstract view mereka dan implementation. Nah, kali ini kita mau ngebahas sebuah struktur data yang simpel banget yaitu array. Yuk, langsung aja yuk. Pertama, kita mau ngebahas atau mau kenalan dulu nih sama array. Jadi, kalau lagi ngoding, gue tuh suka banget nemu kayak kasus ketika gue mau nyimpen banyak data nih ya, dengan tipe data yang sama di sebuah program. Nah, di sini misalkan gue punya 5 variabel, 5-5-nya tipe datanya integer. Nah, kalau misalkan gue cuma punya 5 kayak gini, kayaknya gampang nggak sih gue tinggal buat 5 variabel, yaitu A, integer B, integer C, integer D, dan integer E. Nah, kalau 5 kan gampang ya, gimana kalau nanti ke depannya gue butuh 100, gue butuh 1000, atau bahkan gue butuh 1 juta data. Nah, kayaknya kalau kita buat 1 juta variabel, kayaknya susah juga ya, kayaknya repot juga namainnya ya. Masa A1 juta, kayak susah juga kan. Nah, makanya itu, ada sebuah struktur data yang namanya array untuk membantu kita dalam proses atau dalam masalah kayak gini. Nah, pertama kita mau ngomongin ADT-nya atau abstract data types-nya dari array. Jadi, kalau kita lihat array sebagai abstract view, itu akan kayak gini nih. Pertama, array itu bisa menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Terus, yang kedua, membaca sebuah elemen di posisi atau di seterusnya nanti kita bakal bilang di indeks tertentu. Nah, terus array juga bisa memodify suatu elemen di posisi atau indeks tertentu. Kira-kira kalau ngelihat dari abstract view-nya array, udah kebayang belum sih array kayak gimana? Oke, kalau belum, kita sekarang masuk ke implementation. Jadi kayak gini teman-teman, implementation array. Nah, by the way kita pakai program bahasa C++ ya. Jadi itu ada, kalau teman-teman lihat di sini tuh ada apa namanya potongan data, maksud gue potongan kode dari implementasi array. Nah, sekarang gue bakal ngejelasin per line-nya dari kode ini supaya teman-teman tahu gimana proses implementasi dari array. Dan ini sengaja gue taruh ADT-nya di sini atau abstract data types-nya di sini supaya kita lihat nih kira-kira dari implementasi ini itu dari implementasi di atas ini itu kira-kira apa emang udah bener atau udah memenuhi si ADT ini atau belum. Yuk kita lihat, yuk kita ulik. Jadi pertama ini ada sebuah deklarasi atau pembuatan array. Jadi gini, di sini nih. Gini, gue kan mau nyimpen sekumpulan data ya dengan tipe data yang sama di sebuah array. Berarti pertama gue buat dulu dong array-nya atau gue buat dulu wadahnya. Ya nggak sih? Ibarat kata nih ya, lo mau nyimpan buku di suatu tempat, ya lo buat dulu tempatnya. Let's say lo buat lemarinya dulu nggak sih? Lo buat rak bukunya dulu. Begitu juga kayak gini. Kita nggak buat dulu array-nya. Jadi ini tuh integer itu adalah tipe datanya. Bisa aja kalian ganti string gitu. Jadi string A. Nah, 5 ini adalah jumlah data yang mau kita simpen. Dalam kasus ini, kita nyimpen datanya 5. Dan untuk array, kita harus tahu dulu berapa data yang mau kita simpan gitu. Nah, di proses ini, itu program kita akan ngebuat sebuah wadah yang mempunyai 5 potongan kayak gini. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Sorry ya kalau nggak sama rata ya besarnya. Pokoknya kayak gini dia bentuknya. Jadi di line pertama ini dia bakal ngebentuk sebuah wadah yang mempunyai 5 potongan untuk menyimpan datanya. Nah terus
Lo bingung nggak sih? Ini kan integer A5 adalah ukurannya. Terus lo bingung nggak sih ketika lihat di sini? Kok ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, jadi gini men. Eh, di array itu ada tadi gue bilang sebelumnya, di slide sebelumnya gue bilang ada yang namanya index. Array di sini kita bisa lihat nih, membaca sebuah posisi di indeks tertentu. Nah, jadi array itu punya yang namanya indeks atau kita bisa bilang posisi. Dan indeks di array itu dimulai dari 0. Jadi di sini itu elemen pertama ini kita sebutnya indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, dan indeks ke 4. Jadi maksimal indeksnya itu, maksimal indeks di array itu adalah n-1, di mana n ini adalah jumlah data yang disimpan di array. Ini kita bisa bilang, aduh sorry nih ya, jelek banget nih gue nulis pakai mouse. Max index n-1 itu adalah max index. Ini gue tulis lagi deh. n-1 adalah max index dari array. Karena kita ngitungnya dari 0. 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, terus kita mau men-store atau menyimpan data ke array ini. Gimana caranya sih? Nah, cara kayak gini. Jadi pertama, kita masukin dulu namanya. Misalkan nama array-nya A. A0 sama dengan 1. Ini maksudnya apa sih? A0 sama dengan 1 ini? Nah, A0 sama dengan 1 itu artinya kita menyimpan 1 di indeks ke 0. Jadi nanti ini itu di sini di indeks ke 0 akan dia itu nyimpen angka 1 begini. Nah, gitu. Nah, begitu juga seterusnya. Di sini. Kalau A4 dia akan, kalau A1 sama dengan 4 dia akan nyimpen angka 4 di indeks ke 1. Angka 4 ini juga dia akan nyimpen angka 5 di indeks kedua. Jadi di sini ada 5, 4, terus 10. Nah, gitu begitu seterusnya. Nah, itu cara kita nyimpen data di sebuah array. Berarti ini bisa kita checklist dong ya. Checklist. Udah bisa nih, berarti bener. Caranya gimana tadi? Kita ketik nama array-nya. Misalkan di sini A, nama array-nya A. Terus dalam kurung siku itu indeks keberapa mau kita simpan datanya? Indeks ke 0 sama dengan 1. Berarti nanti dia akan nyimpen 1 di indeks ke 0. Gitu teman-teman. Nah terus, yang kedua, atau yang ketiga nih ya, kita mau ngambil atau mau ngebaca sebuah elemen di indeks tertentu. Gimana caranya? Kita tinggal ini aja, kita tinggal panggil aja. Kalau di simple pas itu namanya cout atau output ya. Cout A3. Nih, ini itu artinya kita minta output dari indeks ketiga dari array A. Berarti berapa nih? Kalau misalkan ini dieksekusi yang keluar berapa? Betul, yang keluar adalah 4. Karena indeks ketiga dari array A adalah 4. Gitu. Bukan 35 berarti ya, tapi 4. Karena kita ngitungnya dari 0. 0, 1, 2, dan 3. Nah, begitu juga yang di bawah nih. Cout A2. Berarti yang keluar berapa nih teman-teman? Yang keluar itu adalah indeks kedua dari array A. Apa? Yaitu 5. Yang keluar adalah 5. Nah, itu dari sini. Gitu. Berarti kita sudah bisa membaca sebuah elemen di indeks tertentu. Nah, sekarang yang terakhir nih. Kita mau memodify atau memodifikasi sebuah elemen di indeks tertentu. Misalkan kayak gini. A4 sama dengan 3. Ini maksudnya apa sih A4 sama dengan 3? Jadi, kita ngeganti si elemen di indeks 4 itu jadi 3. Which is yang tadinya 10 nih ya. 10 nih ya, yang tadi 10 itu bakal berubah jadi 3. Jadi ini kita coret. Ini bakal diganti jadi 3. Kalau misalkan ini
proses yang ini. Itu dia bakal ngeganti 10 jadi 3. Begitu juga yang ini. Ini A2 sama dengan 1, dia akan ngeganti nilai A2 yang tadinya 5 itu jadi 1. Begitu. Gimana? Berarti kita udah bisa memodify sebuah elemen tertentu. Nah, gimana? Ngerti nggak? Jadi, gue ulangin dari awal ya. Integer A sama dengan 5, kita akan membuat sebuah wadah atau sebuah array yang dibagi ke dalam 5 bagian. Nah, setiap 5 bagian itu punya identitas atau kita bisa sebut atau biasa kita sebut kita itu punya indeksnya masing-masing. Nah, indeks array atau posisi array itu dimulai dari 0. Dan indeks maksimalnya adalah n-1, di mana n adalah jumlah data yang disimpan pada array tersebut. Di kasus kita ini, itu ada 5 data, berarti indeks maksimalnya adalah 4. Berarti urutan array-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah terus, cara ngisi array-nya itu tinggal kita panggil aja nih. Misalkan kita mau ngisi di indeks ke 0, berarti A0 sama dengan 1. Nih. Nah, A0 sama dengan 1. Berarti dia akan ngisi indeks ke 0 dengan angka 1. Begitu juga seterusnya, kita mau ngisi indeks ketiga, berarti kita tulis saja A3 sama dengan 4. Dan dia akan mengisi indeks ketiga dengan angka 4. Nah terus, untuk membaca elemen di sebuah array, itu kita tinggal tulis aja ininya indeksnya. Misalkan kita mau output atau mau manggil di si indeks ketiga, kita tulis aja si out A3 gitu. Jadi jadi proses ini akan mengembalikan nilai dari indeks ketiga dari array tersebut, yaitu 4. Nah, begitu juga yang ini. Nah, terus kalau misalnya kita mau modify array, kita mau modify elemen di sebuah array gimana? Ya kita panggil aja, misalnya kita mau modify array di indeks 4. Kita panggil aja A4 sama dengan 3 gitu. Nanti proses ini akan mengubah tadinya 10 nih, tadinya 10 jadi 3. Begitu teman-teman. Nah ini adalah proses implementasi dari array. Nah, semoga teman-teman mengerti ya proses implementasinya. Nah, terus dari sekumpulan proses tadi, itu timbul sebenarnya sebuah masalah sebenarnya. Apa masalahnya? Gimana kalau kita nggak tahu berapa banyak data yang mau disimpan? Kan kalau tadi array itu, kita tahu nih kita mau nyimpan berapa data. Tadi kalau kasus gue itu, gue mau nyimpan 5 data. Atau misalnya kasus teman-teman mau nyimpan 10 data, 15 data gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih, gue nggak tahu nih gue mau nyimpan berapa data ya. Di awal gue nggak tahu. Gimana caranya sih? Nah, sebenarnya bisa teman-teman pakai array. Jadi, caranya adalah pertama, di definisinya itu, kita definisi dengan jumlah maksimal. Misalkan 9999. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah keisi penuh, kita buat lagi array baru. Nih, yang jumlahnya 2 kali lipat dari array yang pertama. Jadi kayak gini, pertama misalkan kita mau array pertama kita definisikan array dengan jumlahnya itu adalah 9999. Ada jumlahnya 9999 gitu kan. Nah, ketika 99-nya udah keisi, misalkan ini 1 2 3 4, ini 9999. Semuanya udah keisi, kita perlu sebuah array baru yang jumlahnya itu paling tidak 2 kali dari array yang lama. Jadi ini bakal array-nya ada 999 dikali 2. Nah, terus elemen array yang lama itu di-copy ke array yang baru. Ini di-copy nih. Ini copy ke sini. Nah, coba bayangin teman-teman. Berapa banyak memori yang akan dipakai? Kalau misalnya kita udah buat array baru nih ya, jumlahnya 99 kali 2. Ternyata yang dipakai cuman 1020 misalkan, atau 1500. Kan sayang banget gak sih sisanya gitu kan? Ada memori yang kebuang gitu. Nah,
Terus solusinya gimana sih teman-teman? Nah, ada satu lagi tipe data atau struktur data yang bisa menghandle masalah ini. Apa itu? Itu adalah linked list. Nah, apa itu linked list dan gimana implementasinya linked list? Kita bakal bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin untuk video kali ini itu aja. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalau lo suka video ini di like, kalau lo ngerasa video ini bermanfaat boleh di share ke teman-teman lo, dan jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasinya. Gue Dino, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.